saya ada di Bali. Bali mana ya? Enggak, saya nggak di Bali. Di siang ini saya mau agak sedikit lebih rileks, lebih nyantai, supaya nggak kaku kesannya. Kira-kira apa ya enaknya hari ini yang mau kita ulas ya? Atau kita coba ulas ini? Jadi mobil ini kan mesin 6 silinder 4000 cc dengan transmisi otomatis. Mungkin banyak orang sudah tahu lah kemampuan dan besarnya tenaga di mobil Cherokee ini, saya kira udah jadi rahasia umum ya. Jadi kalau anak-anak pecinta Jeep khususnya itu kalau udah bicara mobil Cherokee itu udah the best untuk mobil di era tahun 90-an. Cuman masalahnya di balik semua kehebatan mobil ini hanya ada satu keluhan yang sering dikeluhkan oleh para pecinta mobil Cherokee ini, yaitu adalah konsumsi bahan bakarnya. Jadi konsumsi bahan bakar mobil ini sangat-sangat boros ya. Jadi kalau orang pakai mobil Cherokee itu biasanya sering diledek. Jadi kira-kira ini dari satu SPBU ke SPBU yang lain ini sampai berapa liter gitu kan yang sering dikeluhkan. Makanya mobil ini saat ini mungkin sebagian besar itu hanya dipakai untuk sebuah mobil atau untuk hangout ya, untuk hangout di weekend atau gimana, jalan-jalan sekedar ya mungkin kerinduan mereka untuk menggunakan mobil ini gitu. Tapi kalau untuk dipakai sehari-hari kok rasanya dari yang saya tahu kayaknya nggak ada, karena yaitu mereka rata-rata nggak tahan dengan konsumsi bahan bakar dari mobil ini. Nah, makanya mungkin kalau kita melihat di mobil kali ini, mungkin teman-teman bertanya, apa sih mobil ini yang unik? Kalau cuma sekedar mobil Cherokee itu mungkin sudah banyak ya orang review, itu sudah apa istilahnya itu, ini sudah banyak sekali di review. Makanya saya juga berpikir keras, kenapa ya dari sebuah mobil yang sangat hebat, istilahnya mungkin bisa dibilang mobil ini termasuk salah satu kendaraan four wheel drive yang perfect, tapi kenapa kok ya konsumsi bahan bakarnya seperti itu? Makanya kan banyak orang juga jarang sekali yang mempergunakan mobil ini dipakai untuk mobilisasi sehari-hari gitu. Jadi apa namanya, loh bentar loh, kok ada asap ya, asapnya hitam, apa rusak ya mobil ini ya? Coba yuk kita lihat mesinnya, jangan-jangan ini rusak ini mesinnya, jangan dimati. Yuk lihat dulu yuk, harusnya Cherokee itu nggak boleh keluar asap. Kita coba lihat langsung ya, kita cek apakah ini mesin ini rusak. Wow. Jadi mobil ini sekarang sudah diganti diesel. Dengan itu tadi yang saya ceritakan, kenapa mobil ini tidak pernah dipakai untuk mobilisasi sehari-hari? Kan keluarnya cuma satu, boros. Nah sekarang ini kalau kita sudah ganti diesel, masalah itu sudah nggak ada lagi. Jadi penggantian mesin diesel ini adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari keluhan banyak orang, yaitu boros konsumsinya. Nah sekarang kalau udah ganti diesel seperti ini kan berarti sudah tidak ada masalah lagi. Cuman yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita memilih mengganti mesin,
mesin diesel, kita harus mencari mesin yang full power. Kita harus mencari mesin yang full power, yang punya torsi yang besar seperti pada saat mesin mobil ini pakai mesin aslinya. Jadi permintaan dari owner ini adalah saya ingin mengganti mesin ini dengan mesin diesel dengan suatu alasan karena saya masih sering memakai mobil ini untuk mobilisasi saya, untuk bekerja. Tapi saya nggak mau hanya semata-mata dapat BBM yang ekonomis, tenaganya hilang. Jadi mesin ini pemilihannya kita harus tepat. Saya menggunakan mesin Isuzu 4JG 3100 cc yang sudah dilengkapi dengan turbo intercooler. Jadi kalau kita bicara masalah torsi, power, saya kira untuk kemampuannya hampir mendekati mesin aslinya. Bahkan kalau saya bilang untuk torsinya itu lebih besar yang ini dibanding yang mesin aslinya Cherokee. Jadi mesin ini memang semuanya masih seperti aslinya. Tampak luarnya ini memang seperti aslinya. Jadi intercooler ini aslinya, turbo aslinya, semua ini asli. Cuman saya mencoba sedikit ngoprek mesin ini supaya powernya bisa meningkat sedikit dibanding yang aslinya. Ini termasuk modifikasi yang ringan. Jadi yang paling vital dalam sebuah mesin diesel itu turbo, khususnya itu adalah saluran gas buang. Jadi saluran gas buang dari mesin ini yang dari turbo saya sudah custom sendiri, dari mulai turbo ini sampai ke belakang seperti biasa. Lalu untuk pemasangannya saya berusaha untuk memposisikan mesin ini seperti layaknya mesin aslinya Cherokee. Jadi untuk engine mounting saya masih menggunakan aslinya. Kalau teman-teman mau lihat engine mountingnya itu dia masih pakai aslinya engine mountingnya Cherokee. Jadi untuk meredam getarannya masih cukup bagus. Untuk box filter atau saringan udaranya saya masih pakai aslinya Cherokee juga, di posisinya juga sama, jadi posisinya juga tidak berubah. Saya hanya menambahkan selang fleksibel karet. Lalu untuk radiator saya juga pakai radiator aslinya Cherokee dengan alasan supaya kerapian dan estetikanya masih terjaga. Ini kalau dilihat ini kan kesannya kan semua masih seperti aslinya, cuman saya menambahkan cover aja di sini. Untuk yang lain-lain masih aslinya Cherokee semua. Jadi kalau dilihat itu masih enak, kesannya nggak acak-acakan gitu. Paling saya cuma menambahkan air scoop yang ada di kap mesin ini. Air scoop ini kan tujuannya adalah untuk mengalirkan udara yang untuk mendinginkan intercooler, karena kebetulan intercoolernya mesin ini ada di atas. Karena bobot mesin ini lebih berat daripada yang mesin aslinya, terpaksa saya mengganjal pernya. Jadi supaya nggak terlalu merunduk ya, lalu jarak antara mesin yang ke gardannya juga masih cukup tinggi, karena kalau sampai terlalu dekat itu resikonya dia mentok. Jadi kalau dilihat ini gardan juga masih aslinya Cherokee. Jadi gardan depan belakang kopel itu semua aslinya Cherokee, tidak ada yang saya potong. Bahkan transmisinya mobil ini saya masih aslinya Cherokee, masih otomatis gitu. Nah itu susunannya. Nah itu transmisi mountingnya masih asli Cherokee semua. Jadi kalau dilihat dari bawah, mobil ini tampak seperti asli gitu, nggak ada yang aneh. Kopel pun jaraknya semua sama, nggak ada yang dipotong sedikit pun. Lalu untuk bagian interior, nah, bisa lihat interiornya sama. Jadi shifter matic-nya itu asli Cherokee semua. Tuas matic transmisi, tuas transfer case itu asli semua. Semuanya asli. Dashboard semua asli, nggak ada yang berubah. Lalu untuk indikator, penasaran, pengen lihat apakah nyala atau tidak? Rata-rata kalau dari mesin bensin ke mesin diesel itu kan ada beberapa yang nggak hidup. Tapi coba teman-teman lihat ini. Nah, indikator itu semua masih asli Cherokee, nggak ada yang berubah. Tapi RPM-nya dia bisa nyala. Nih ya, kita lihat ya RPM-nya nyala atau enggak ya.
Nah, itu RPM-nya nyala. Nah, jadi RPM-nya pun saya hidupkan supaya driver bisa memantau di putaran berapa mesin ini. Jadi untuk semuanya nyala semua. Jadi nggak ada yang mati lagi. Torsinya nggak kalah, ya memang ada sedikit jeda karena dia mesin diesel, tapi kalau dari segi torsi pada saat RPM-nya dia udah dapat, nggak kalah. Jadi kalau kita lihat mobil ini tadi, kira-kira sudah layak nggak mobil ini kalau dipakai untuk mobilisasi setiap hari, untuk antar anak sekolah, untuk antar istri ke mall, atau ke pasar, atau bahkan mungkin kita mau pakai untuk rekreasi, overland. Saya kira ini sudah bisa menjawab dari semua kebutuhan teman-teman yang suka dengan Cherokee, tapi rata-rata mereka bingung, mau memakai takut, wah kok bensinnya boros dan lain sebagainya. Jadi untuk di episode kali ini saya mencoba memberikan jawaban. Barangkali ada teman-teman yang selama ini penasaran kira-kira gimana ya kalau mobil Cherokee itu kita ganti mesin diesel dan lain sebagainya. Itu kalau langsung ada yang mungkin kepengen mencoba atau barangkali dekat, mungkin bisa menghubungi saya untuk merasakan dulu kira-kira worth it gak sih kita merubah mesin Cherokee ini untuk Mas, mau mana toh Mas? Sorry ada sedikit gangguan. Jadi sampai mana ya? Oke, intinya gini lah. Intinya mobil ini sekarang sudah siap, mau dipakai kemanapun sudah siap dengan biaya yang sangat rendah. Jadi semoga di video kali ini saya bisa sedikit membantu pada teman-teman khususnya pecinta Cherokee untuk bisa melihat kira-kira gimana ya kalau mesin ini tadi dirubah dan lain sebagainya tadi. Dan saya mencoba memberikan jawaban jujur nih ya, saya memberikan sebuah jawaban jujur bahwa tenaga dari mesin ini nggak kalah. Tenaga dari mesin ini maupun torsinya itu nggak kalah, dan yang paling lebih menyenangkan lagi adalah sekarang di dalam kabin itu pada saat jalan macet itu AC-nya tetap dingin, ruang kabinnya nggak panas. Itu kan yang seringkali dikeluhkan sama para pengguna Cherokee ya. Jadi kalau pada saat kondisi macet itu udah di dalam panas, mesin nyaris overheat, AC-nya juga kalau mesin panas itu biasanya nggak dingin, tapi kalau yang kali ini udah nggak lagi. Jadi ya kemungkinan pemilik dari mobil ini pasti akan lebih senang lagi dan
menjadi penyemangat untuk bekerja. Ya, saya ikut seneng lah bisa mewujudkan impiannya untuk membawa Cherokee ini kemana-mana. Saya kira untuk sementara itu dulu ya. Nanti mungkin kalau ada yang aneh-aneh lagi, saya akan bikin video selanjutnya. Nah.